Alah. A log B. Ini kan rumusnya Mbak ya. Sekarang kita akan membuat persamaan ini itu sama dengan ini. Oke. Ini soal nomor 4. Nomor 4. Halaman 13. Jadi kita akan membuat bentuk logaritma ini sama dengan teorema yang ke G di halaman 13 juga yang di sifat-sifat logaritma. Jadi di sini ini ada akar 5 log 125. Berarti kalau akar 5 kan sama dengan 5 pangkat setengah kan? Itu sudah pelajaran kemarin kan kita sudah bahas ini, kalau ada akar 5 itu sama dengan 5 pangkat setengah. Sehingga di sini ada 5 pangkat setengah log. Sekarang kita mencari 125 yang bisa dipangkatkan. Berarti ada berapa? Ada berapa yang bisa dipangkatkan? Dari 125 ini dipangkatkan? Ada berapa? 25 pangkat 25 berapa? Ayo, nggak bisa dong. Kalau 25 kebanyakan. Berarti bisanya 5 pangkat 3. Dari sini kita akan menggunakan persamaan ini itu sama dengan yang di sini. Di sini kan ada 5 pangkat setengah log 5 pangkat 3 kan? Berarti di sini ada, kita misalkan di sini A, 5 di sini A. Di setengah di sini berarti sebagai apa? Setengah di sini sebagai apa? Sebagai N. Kemudian 5 yang di sini sebagai apa dia? 5 yang ini sebagai B. Kemudian 3 yang ini dia sebagai M. Ya kan? Jadi dari rumus di sini kan ada M per N A log B. Berarti M-nya di sini sama dengan 3 per N-nya sama dengan N-nya berapa? Ayo, ada yang tahukah? Ayo, N-nya berapa? Setengah, iya. Kemudian lognya tetap di sini ada 5. Di sini kan A log B, berarti A-nya tetap 5 log 5. Di sini bingung nggak? Di sini. Sampai di sini bingung? Apa sudah paham? Kenapa jadi log? Kenapa dia jadi 5 log 5? Kan ini tadi ada pangkat. Kalau ada A pangkat N log B pangkat M, dia kan menjadi M per N A log B. Di sini kan kita sudah menurunkan, ini kan sudah dalam bentuk M per N. Berarti kan di sini ada A-nya apa? A-nya berapa? Berarti tak ulang dari sini ya, bingungnya ya. Dari sini nggak bingung ya, yang 3 pangkat setengah tadi nggak bingung kan? Oke, sekarang yang masih bingung yang di sini. Di sini kan sudah nggak bingung. Saya tak hapus dulu biar nggak bingung. Di sini kan sudah paham. Oke. 6. 6 mana, Mbak? Belum, itu sebentar, sabar. Belum sampai di 6. Sebentar ya. Ini kan Mbaknya sudah nggak bingung kan? Yang 3 per 12 kan dari sini kan? Dari rumus ini. Nggak bingung kan? Sekarang ada A log B. A-nya apa? A-nya di sini berapa? A-nya berapa? Dari sini. A-nya kan 5. Ya kan? Sekarang log. B-nya berapa? B-nya, ayo 3 dari mana? 3 kan M. 5 kan?
setengahnya kan N. Berarti B-nya kan dia 5 ini kan B-nya. Yang di sini kan, ini kan sebagai B kan. Jadi dia menjadi 5 log 5. Di sini paham? Mbak Ami paham? Yang masih menjawab setengah? Enggak. Oke, diulangi lagi. Diulangi lagi karena ada Mbak Risa sama Mbak Ami belum paham. Oke, saya hapus ya kalau gitu. Saya dihapus semua dari awal. Dihapus dari sini. Sebentar. Iya, sebentar ya, menghapus dulu. Sebentar. Oke, kalau yang dari sini sudah paham ya? Dari sini paham kan? Yang untuk menjadikan akar 5 log 125 menjadi 5 pangkat setengah log 5 pangkat 3 paham? Sampai di sini paham? Oke, Mbak Natalia, oke. Mbak Ami, oke. Di sini paham. Sekarang kan di sini ada rumus. Kalau A pangkat N log B pangkat M itu sama dengan M per N A log B. Sekarang kita biar kita nggak bingung, kita mendeteksi dulu mana yang A, mana yang N, mana yang B, mana yang M. 5 di sini dia sebagai apa? Dia sebagai A, ya kan? Setengah sebagai apa? N sama dengan setengah, ya kan? Kemudian M-nya apa? M-nya berapa? 3 sebagai apa? Sorry. 3 sebagai apa? 3 sebagai M. Kemudian 5 di sini, yang log 5 ini sebagai apa? Di sini sebagai apa? Sebagai B. Sekarang kita kan sudah tahu N-nya sama dengan setengah. Kalau kita bingung kita tulis A-nya sama dengan 5. B-nya sama dengan 5. Terus M-nya sama dengan 3. Ya kan? Dari sini kita akan menjadikan persamaan ini kayak ini. Kalau ada A pangkat N log B pangkat M itu sama dengan M per N A log B. Berarti kita tahu M-nya berapa sekarang? M-nya berapa ini? M-nya 3 ya kan? Per N-nya berapa? Setengah kan? Terus ada A. A-nya berapa? A-nya 5. Log B-nya sama dengan berapa? B-nya juga sama dengan log. Ayo, B-nya siapa tadi? Yang masih bilang 3. Ya, B-nya sama dengan 5. Oke, di sini kan? Sudah, sekarang ini Mbaknya kan tadi ada tahu kalau A tak ganti warna. Ya, sebentar. Kalau ada A log A, kalau ada A log A sama dengan 1. Tadi nomor berapa tadi yang menyatakan ini? Yang poin A, yang di sifat logaritma yang A. Kalau A log A sama dengan 1. Berarti kalau ada 5 log 5 ini sama dengan berapa?
1 kan. Berarti kan tinggal sama dengan 3 per setengah kali 1 kan. Iya, Mbak, ini kalau dikali kan 3 berarti kan 3 per 1 per 2 kali 1 sama dengan 3 kali 2 per 1 sama dengan 6. Kenapa di hasilnya sama dengan 6? Oke, ada yang bingung? Apa sudah paham? Nggak paham? Di mana Mbak yang nggak paham? Mbak Wati ini. Yang lain paham apa enggak? Oh, kenapa? Yang dari sini ya? Ini ya. Oke, kalau dari sini ini kenapa dia kok bisa dikali? Kalau seandainya Mbaknya sudah ingat dulu sebenarnya sudah dapat mungkin ya. Kan kalau seandainya ada 2 per 3 dibagi yang gampang dulu lah. Kalau ada 2, ya apa yang jelasinnya? Sebentar, tak mikir jelasinnya gimana ya. Kalau ada 2 dibagi setengah, itu mbaknya kan tahu dia sama dengan 4 kan? Iya kan? Paham nggak kalau dia bagi setengah sama dengan 4? Kalau kita ada kalau 2 bagi setengah kan sama dengan 4. Itu kan gimana caranya sebenarnya dia dapat 4? Itu kan kalau ada seper, kalau ada kalau dia ada pembilang ya, pembilang. Hmm? Oke, sebentar ya. Kalau dia ada pembilang, kita misalkan pembilangnya kalau ada apa ya bilangnya? Jelasnya gimana ya? Kalau dia satu kalau ada 1 per bilangan pecahan, dia akan dibalik, Mbak. Jadi akan eh, penyebutnya ini akan dibalik, tapi di sini dikali. Bingung nggak ya? Aku bingung mikir jelasnya gimana ya. Hmm, jika ada spek, bingung jelasnya. Gini, kalau dia dibagi itu kalau dibalik dia menjadi perkalian. Gimana yang jelas Mbak Kwanami gimana jelasnya? Karena dia kan di sini dibagi kan? Iya, kalau pembagian dibalik kalau dikali dia menjadi kalau perkalian dia dibalik jadi menjadi 2 per 1. Bingung nggak? Aduh, jelasnya gimana ya? Jadi kalau seandainya ada di sini ada pembilang, terus ada penyebutnya dikali sepertiga. Iya, kalau dia pas. Oh, gini. Kalau dia seandainya ada 2 per 1/3, itu berapa? Kita misalkan, aduh jelasnya gimana ya? 2 per 1/3 itu sama dengan, aduh, sebentar, bingung jelasinnya.
Iya, kalau kasusnya dia dibagi setengah itu gampangnya gitu. Tapi kalau nanti kalau dibagi sepertiga itu nanti susah. Sebentar. Kalau ada A per B dibagi dengan C per D, dia itu akan sama dengan A per B dikali D per C. Ini rumusnya. Kalau ini rumus yang biasa dipakai. Jadi, jika ada penyebut pembagian, maka kalau dikali dia akan dibalik. Penyebutnya menjadi pembilang. Oke, ini rumusnya dicatat dulu. Ini dicatat Mbak ya, kalau ada A per B dibagi C per D itu sama dengan A per B kali D per C. Oke, itu yang paling gampang untuk inget-inget. Tak hapus dulu ini. Oke, sudah selesai nyatetnya. Oke, kalau di soal ini kan dia ada 3 dibagi setengah. Iya, itu kan sebenarnya 3 itu kan sama dengan 3/1 kan Mbak, dibagi lagi dengan 1/2. Kalau 3 itu kan sama dengan 3/1, jadi dia akan sama dengan 3/1. Yang sebelah sini setengahnya karena dikali dia dibalik menjadi 2/1 sama dengan 6/1, yaitu sama dengan 6. Gitu caranya. Paham nggak di situ? Oke, kalau seandainya gini, saya kasih soal satu lagi. Kalau ada 7 dibagi 1/3, gimana? Hasilnya gimana? 7 dibagi 1/3 itu sama dengan berapa? Yang lain? Iya, betul. Hasilnya 21. Iya, betul. Itu caranya kayak gitu. Oke, sip. Sudah paham berarti. Di sini berarti sudah paham ya. Ini sudah dicatat caranya ini. Ini mau dicatat apa enggak? Udah, oke. Yang lainnya udah ya. Oke, sip, sip. Kalau sudah. Sekarang mau soal berapa lagi yang mau dikerjakan? Nomor 6. Oke, nomor 6 dulu. Eh, sebentar. Dia ada 4. Ini sebentar. Dia nomor 6 ya, soal nomor 6. Ada 4 log 3 jeleknya log 3
3 dikali akar 3. Iya kan? Itu kan sekarang kita kalau kayak gini mana dulu yang diselesaikan? Mana dulu yang diselesaikan? 4 log atau 3? Kita selesaikan satu-satu dulu ya. Kita selesaikan yang ini dulu. Itu kan ada 4 log 3 kali akar 3. Itu kan sama dengan 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat setengah. Ya kan? Paham nggak di sini? Di sini paham? Enggak. Belum. Gini, di sini kan ada 4 log 3 kali akar 3 kan? Dimana kita tulis lagi. Kan kemarin ini kan ada 3 dan akar 3. Ya kan? Yang perlu kita ketahui kan ini. Kita tahu kalau 3 itu kan sama dengan 3 pangkat 1. Ya kan? Sedangkan kalau akar 3 itu kan sama dengan 3 pangkat setengah. Kalau akar 3 sama dengan 3 pangkat akar 1/3. Sebentar, kalau ada akar 3 sama dengan 3 pak, iya 1/2, benar. Ayo, yang kemarin kan ada kalau ada akar 2 itu sama dengan setengah. Udah inget ya? Di sini tahu kan? Oke, nggak ada masalah kan? Nggak masuk kemarin. Ya udah diulang sebentar. Kalau intinya kalau ada akar 2 itu sama dengan 2 pangkat setengah. Kalau ada 3 akar 3 itu sama dengan 3 pangkat 1/3. Kalau ada A akar N itu berarti sama dengan A pangkat 1/N. Oke, ingat ya. Berarti dari sini udah ingat ya. Kalau ada 3 akar 3 sama dengan 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat setengah. Oke, di sini sampai sini jelas. Oke, sekarang kan kemarin kalau ada pangkat dikalikan kan dia ditambah. Berarti 3 pangkat 1 plus setengah. Ini rumus juga, kemarin sudah. Yang kalau ada 3 pangkat A kali 3 pangkat B sama dengan 3 pangkat A plus B. Di sini, sampai sini paham? Oke, sekarang kan ada 3 pangkat 1 ditambah setengah. Berarti kan 1 sama dengan 2/2. Ditambah dengan 1/2. Yaitu sama dengan 3 pangkat 3/2. Paham di sini? Oke, udah paham ya? Kalau sudah paham, digeser. Bentar. Berarti di sini tadi, di sini ya, dilanjutkan di sini. Ada A, salah. Ada 4 log 3 akar 3 sama dengan
4 log pangkat 3 per 2. Oke, sekarang nggak disederhanakan boleh, nggak usah boleh, nggak disederhanakan boleh, terserah. Mending nggak usah aja, nanti kan ke bawahnya kan nggak perlu disederhanakan. Ini 2 bisa dipangkatkan nggak? 2 bisa dipangkatkan atau enggak? Ayo, 2 bisa dipangkatkan apa enggak? 4 bisa dikuadratkan enggak? Sorry. Hasilnya yang iya, bisa. Dia kan bisa dipangkatkan, Mbak. Dia menjadi 2. Aduh, mana sih ini? 2 pangkat 2 log. Berarti 4 kan sama dengan 2 pangkat 2 kan? Dia sama dengan 4 kan? Berarti karena 4 itu sama dengan 2 pangkat 2, maka dia ditulis 2 pangkat 2 log 3 per 2. Di sini paham sampai sini? Oke, kalau sudah paham, yang kayak yang rumus yang tadi, yang kita sudah tulis kalau ada apa tadi, yang F tadi, yang G tadi, kalau ada A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N A log B. Kan berarti kalau di sini kita akan tulis 2 di sini apa? 2 yang ini. Ini A. 2 yang sini sebagai apa? Sebagai N. 3 per 2 ini sebagai apa? 3 per 2 sebagai M. Kemudian yang 3 sebagai B. Oke, kita tahu A sama dengan 2, N sama dengan 2, M sama dengan 3 per 2. Alah, 3 per 2 dan B-nya sama dengan 3. Berarti kan kalau dari rumus yang G tadi kan A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N A log B. Berarti M-nya berapa? Dari sini kan diketahui M-nya sama dengan berapa? 3 per 2 dibagi lagi dengan N. N-nya berapa? N-nya berapa? 2. Kemudian A-nya berapa A? A-nya 2 log B-nya B-nya berapa? 3. Kalau berdasarkan rumus tadi, yang A per B per B, A per B per C per D tadi ini dapatnya berapa ini? 3 per 2 per 2 ini berapa? Ini kan ini loh yang ini. Ini berapa nilainya? Bener, 6 per 3. Berapa? Berapa nilainya? 3 per 2 per 2. Nilainya berapa? Ada yang sudah nemu?